Di sebuah ruang yang dijaga cahaya lampu kristal, di lantai marmer yang memantulkan jejak sejarah, terukir satu kisah lagi bukan sekadar acara, melainkan pertemuan batin manusia dengan ingatan. Hotel Grand Senior Balikpapan. Saat itu bukan hanya bangunan bersejarah, ia menjelma menjadi saksi. Ia menjadi telinga bagi doa-doa yang tak terdengar. Ia menjadi mata bagi air mata yang tak jatuh. Dari tanah Jawa, seorang lelaki tersenyum-senyum yang tak sekadar senyum tetapi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Haji Muhammad Yosutomo menatap ruangan dengan dada penuh seolah berkata tanpa suara, sejarah tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk diingat dengan cara yang lebih manusiawi. Dan di kejauhan, angin dari negeri Kanguru berembus halus membawa aroma laut Gallipoli, membawa gema langkah kaki tentara muda yang dahulu berangkat dengan dada penuh mimpi dan kembali sebagai nama dalam batu nisan. Anzac Day bukan sekadar tanggal, bukan sekadar upacara, tetapi sebuah luka yang diajarkan untuk dikenang dengan hormat, bukan untuk membuka kembali dendam, melainkan untuk merawat kesadaran. 111 tahun telah berlalu sejak fajar pertama itu menyingsing di Gallipoli, ketika matahari belum sempat hangat, namun peluru telah lebih dahulu menyapa. Dan kini di belahan bumi yang berbeda, orang-orang berkumpul sebelum matahari bangun, menunggu cahaya seperti menunggu pengampunan. Upacara fajar, hening yang berbicara lebih keras dari teriakan, diam yang lebih tajam dari peluru. Di Perth, di Sydney, di Canberra, dan bahkan di sudut-sudut dunia yang tak tercatat, orang berdiri menundukkan kepala, bukan untuk kalah tetapi untuk mengakui bahwa manusia pernah lupa menjadi manusia. Begitulah sejarah bekerja. Ia tidak pernah menghakimi, tetapi ia selalu mengingatkan. Namun di balik khidmat selalu ada riak-riak kecil, gangguan, sorakan, suara yang tidak pada tempatnya. Ah, manusia! Bahkan dalam keheningan pun kita kadang lupa mendengar. Saat Welcome to Country menggema, seharusnya itu bukan sekadar sambutan, melainkan pengakuan bahwa tanah ini pernah dimiliki, bahwa sejarah bukan hanya milik pemenang, tetapi juga milik mereka yang terhapus. Namun sorakan itu datang seperti anak kecil yang belum belajar menghormati, seperti ego yang belum selesai berdamai. Tidak perlu marah, tidak perlu menunjuk, cukup bertanya pelan. Apakah kita sudah benar-benar hadir di sini? Karena seringkali tubuh kita hadir, tetapi jiwa kita masih berkeliaran di tempat lain, di ambisi, di kepentingan, di kebisingan dunia yang tak pernah selesai. Di negeri ini, di Indonesia yang penuh warna, kita belajar dari banyak luka-luka penjajahan, luka perpecahan, luka yang terkadang kita buat sendiri, dan kita tahu bahwa mengingat bukan berarti membenci, bahwa mengenang bukan berarti menghidupkan dendam. Sejarah adalah guru yang sabar meski muridnya sering lupa mencatat. Di ruang hotel itu, di Hotel Grand Senior, di antara jamuan dan percakapan, ada pelajaran yang tidak tertulis di undangan, bahwa dunia ini terlalu luas untuk saling menyalahkan dan terlalu singkat untuk saling melupakan. Kebangsaan bukan sekadar bendera, tetapi cara kita memperlakukan sesama. Keagamaan bukan sekadar doa yang diucapkan, tetapi bagaimana kita menjaga hati agar tidak menjadi senjata. Kenegaraan bukan sekadar upacara resmi, tetapi tanggung jawab untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pendidikan bukan sekadar angka dan ijazah, tetapi kemampuan untuk memahami sebelum menghakimi. Dan filsafat hidup, itu sederhana saja. Hiduplah dengan sadar bahwa kita semua sementara. Seorang tamu mungkin bertanya, kenapa kita harus memperingati hal yang begitu jauh? Jawabannya sederhana, karena manusia mudah lupa. Dan lupa adalah awal dari pengulangan.
Bayangkan jika kita tidak pernah mengenang, maka perang akan terasa seperti hal baru. Kebencian akan terasa seperti ide segar dan luka akan kembali dianggap wajar. Padahal tidak pernah wajar. Perang tidak pernah romantis. Ia hanya tampak indah dari jauh, tetapi dari dekat ia adalah tangisan ibu yang kehilangan anak. Ia adalah surat yang tak pernah sampai. Ia adalah nama yang hilang sebelum sempat dikenal. Di tengah semua ini, humor kecil tetap hadir. Ya, karena manusia tanpa tawa akan menjadi terlalu keras. Seseorang berbisik, kalau dulu mereka sempat selfie, mungkin sejarahnya beda ya. Dan ruangan pun tersenyum. Humor itu bukan untuk meremehkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita hidup di zaman yang berbeda. Dan kita punya kesempatan untuk tidak mengulang kebodohan yang sama. Bayangkan jika teknologi hari ini ada di masa lalu, mungkin pesan damai akan lebih cepat sampai, atau mungkin kebencian juga lebih cepat menyebar. Maka kembali lagi, bukan alatnya yang salah, tetapi manusianya yang harus belajar. Di negeri kita, kritik sosial sering terasa tajam, kadang terlalu tajam hingga melukai, kadang terlalu tumpul hingga tak terasa. Padahal kritik seharusnya seperti cermin, menunjukkan wajah kita apa adanya, tanpa mempermalukan, tanpa memuji berlebihan. Jika ada yang bersorak di saat hening, mungkin mereka belum mengerti arti diam. Jika ada yang acuh di saat penting, mungkin mereka belum pernah kehilangan. Maka tugas kita bukan menghakimi, tetapi mengingatkan dengan cara yang manusiawi. Karena perubahan tidak lahir dari amarah, tetapi dari kesadaran. Dan kesadaran tidak datang dari paksaan, tetapi dari pengalaman yang dipahami. Di akhir acara, lampu mulai redup. Percakapan mulai pelan dan malam kembali menjadi malam, namun sesuatu telah berubah. Tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi terasa seperti benih yang ditanam diam-diam, yang suatu hari akan tumbuh menjadi pemahaman. Hotel Grand Senior malam itu bukan hanya hotel, ia menjadi ruang perenungan. Ia menjadi saksi bahwa manusia masih bisa belajar, bahwa di tengah perbedaan bangsa, agama, dan sejarah, kita masih bisa duduk bersama, mengingat bersama, dan berharap bersama. Harapan sederhana, semoga generasi berikutnya tidak perlu memperingati perang, tetapi cukup memperingati perdamaian. Dan jika suatu hari nanti anak-anak bertanya, apa itu perang? Kita bisa menjawab dengan tenang, itu sesuatu yang pernah terjadi dan kita sepakat untuk tidak mengulanginya. Itulah kemenangan yang sebenarnya, bukan menang atas musuh, tetapi menang atas diri sendiri. Dan ketika fajar berikutnya datang, dimanapun kita berada, semoga kita ingat bahwa cahaya selalu datang setelah gelap. Tetapi cahaya itu tidak otomatis, ia harus dijaga dengan hati yang sadar, dengan pikiran yang terbuka, dan dengan keberanian untuk berubah. Karena pada akhirnya, sejarah bukan tentang masa lalu, tetapi tentang pilihan kita hari ini. Apakah kita ingin mengulang atau kita ingin belajar? Pilihan itu selalu ada dan selalu dimulai dari diri kita sendiri. Salam kebangsaan. Show them how to do it by putting yourself in danger and coming out and saying, I want you to do what I've just done. Really easy. On one of these nights, what Derek died, they're called diamonds, he was a diving champion in this kid in South Australia. What Derek did then was so inexplicably stupid was not he stood up. He stood up under this hot coal to see if he could get a clear understanding of where the Japanese are coming from. Now,
Annual Day. No march to say our thanks. No rousing cheers and housing plans to support our ASA grants. Schedules and families to fight what we can do. We're hungry for them. Oh, maaf ya, ada Excuse me, friends, our dear friends from Macedon and Hudson, who are just about to leave. So if possible, we have to have a short break. Would you-
Luar biasa. Sampean ini betul-betul perempuan yang selalu My youngest fan, I have to say. What's your name? It's her lucky day. I have to bring my sports. I'm sorry. I think that he's a really big figure. Like I think I. It's good that it means that much to you. It's really, really nice. My great friend, thank you for doing this. Thank you very much. Why do you gotta do something? Because I felt like the way I'm gonna buy like a copy of your original copy. Yeah, Because okay. that'd be like no way to support him because I wanted to support him, like actually support him. Well, thank you very much. You're gonna have a raise. I'll try and find the island. I'm gonna tell my mom about this. This is my biggest achievement of it. Anak negeri dari desa Senyiur, langkah kecil menuju cahaya, menyimpan mimpi di dada langit, menjadi harapan bangsa. Anak yang terlahir dari desa Senyiur, menembus batas, menantang takdir, mewujudkan harapan di pusat
dan tekad yang tak tergoyahkan, semangat baja dalam jiwa, kerja keras tak mengenal lelah, langkah pasti penuh keyakinan, kejujuran jadi pijakan. Takkan mundur walau badai menghadang, takkan runtuh oleh gelap zaman. Cahaya itu kian bersinar dalam langkah perjuangan. Hemya Sutomo, namamu menggema dalam jiwa bangsa Indonesia. Dari timur engkau berdiri, membawa terang negeri ini. Yosudarso, Bung Tomo, menyatu dalam semangatmu, pejuang bangsa, pelita negeri, abadi dalam sejarah suci. Dari Kalimantan Timur kau bangkit, menggenggam asa rakyat kecil, bapa bangsa, penjaga cita, pilar ekonomi, cahaya ilmu, peduli pendidikan anak negeri, menanam masa depan bangsa. Dalam tanganmu harapan tumbuh, dalam langkahmu negeri teguh. Apa serumu wahai pemimpin? Aku bangsa Indonesia, aku Pancasila, aku cinta Indonesia. Hemya Sutomo, engkau pelita di jalan bangsa yang mulia, harmoni dalam keberagaman, merdeka dalam persatuan, bangkit berdiri, negeri ini dalam satu jiwa dan janji. Indonesia tanah abadi, kami setia sampai mati. Harmoni, merdeka
kasih.